Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين. إياك نستعين والصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Seperti biasa kita baca Fatihah untuk perusahaan kita JNE. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan keberkahan untuk perusahaan JNE. Allah sehat walafiatkan seluruh karyawannya, terutama yang ada di majelis ini. Allah jauhkan dari mara bahaya dan musibah. Allah jadikan anak keturunannya anak keturunan saleh dan salehah. Allah berikan rizki yang melimpah dan berkah. Fatihah ini juga kita hadiahkan untuk orang-orang yang telah berjasa terhadap JNE, baik dari tingkat atas maupun sampai dengan tingkat bawah yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kesalahannya dimaafkan dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tempatkan mereka semuanya di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Halaman 9. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala wa jami'a ma jaa'a bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun. Dan sesungguhnya semua apa yang dibawa oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau sesuatu yang datang oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakun, adalah benar. Sesuatu yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Jadi harus kita yakini itu bahwa semua yang dibawa oleh Nabi itu benar. Semua yang telah disampaikan oleh Nabi itu benar. Nggak ada keraguan sedikit pun tentang kesalahan. Jadi seluruh yang disampaikan oleh Nabi, dari mulai hukum ya sampai dengan alam gaib, itu adalah benar. Pokoknya tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Ya, nggak boleh ada keraguan sedikit. Ini benar gak sih ini Nabi Muhammad ngomong begini? Nggak boleh. Apa iya dah? Ya kan? Nggak boleh. Pokoknya langsung kita
yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi itu benar. Itu datangnya dari wahyu, ya, datangnya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kal mi'raji bi jasadihi, seperti peristiwa mi'raj bi jasadihi sallallahu alaihi wasallam, dengan jasadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila samawati, ke 7 petala langit, ba'dal isra'i, setelah melakukan Isra, perjalanan, ila Baitul Maqdisi, sampai ke Baitul Maqdis, yaqzatan, sekejap. Ya, di peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan jasad, ya, bukan dengan ruh doang, tapi dengan jasad. Kalau ruh ngimpi namanya, ya. Ini dengan jasadnya, ya, dengan ruh dan jasad. Nah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini merupakan peristiwa yang sangat dahsyat, ya, yang tidak bisa dicerna oleh akal saat itu, ya. Saat itu tidak bisa dicerna oleh akal, maka perlu, ya, yang namanya iman, ya. Perlu yang namanya iman. Makanya pada saat Nabi menceritakan kepada, ya, umatnya, orang-orang yang imannya lemah, ya, orang-orang yang imannya lemah, saat itu langsung tidak percaya dan murtad kembali. Sampai-sampai orang-orang nanya sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Oh ya Sayyidina Abu Bakar, kau percaya apa yang dikatakan oleh Muhammad?" Ya. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Merupakan jawaban yang sangat luar biasa. Bukan karena ilmu, tapi karena iman. Jadi mendahului, iman itu mendahului ilmu, karena saat itu ilmu belum ada, ya. Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Ya, demi Allah, apa saja yang keluar dari mulutnya Nabi Muhammad saya percaya. Apa saja yang dikatakan oleh Nabi Muhammad saya percaya. Tuh. Padahal dia belum tahu apa yang dikatakan Nabi Muhammad. Belum tahu tentang kejadian. Pokoknya apa saja yang dikatakan oleh Nabi Muhammad saya percaya. Iman itu, ya. Jadi iman mendahului ilmu, ya. Bagaimana agak hebatnya tuh peristiwa Isra dan Mi'raj, ya. Di dalam ayat Al-Qur'an itu jelaskan, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna aulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah. Jadi Allah mendahului kalimat ini dengan maha suci Allah. Jadi kalau ada yang bilang mana mungkin maha suci Allah, ya, maha suci Allah, nggak ada yang nggak bisa, ya. Makanya Allah, ya, mendahului kalimat dengan maha suci, karena peristiwa ini sangat luar biasa, di luar nurul, ya, di luar nurul, ya, di luar nurulnya, di luar, ya, dari akalnya manusia, ya, terbatas, akal manusia terbatas. Maka Allah memulai dengan kata subhana, maha suci Allah. Artinya, ya, di situ Allah ingin menunjukkan kehebatannya. Tidak ada sedikit pun kekurangan. Allah maha
suci dari kekurangan. Ya, Allah Maha suci dari ketidakmampuan. Allah ingin nunjukin bahwa apa yang dilakukannya itu serba mampu. Ya, serba mampu. Ya. Subhanalladzi asra, memperjalankan. Jadi bukan jalan sendiri Nabi, ujung-ujung jalan itu enggak. Tapi Allah memperjalankan. Yang namanya memperjalankan kan tinggal naik. Benar enggak? Tinggal naik doang. Ya, urusannya ntar sampai kapan dia enggak ada perhitungan. Tinggal naik. Allah perjalanan terserah Allah mau cepat mau lambat begitu kan. Tapi dengan kekuasaan Allah dibikin cepat. Ya, Allah Maha mampu ya memperjalankan hambanya. Ya, memperjalankan hambanya, bukan melakukan perjalanan gitu. Kalau melakukan perjalanan berarti dengan kekuatan Nabi sendiri gitu. Tapi ini memperjalankan hambanya. Artinya Nabi Muhammad bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memperjalankan. Jangan seperti ini deh. Semut Jakarta diperjalankan oleh Garuda sampai ke Bali. Kalau semut Jakarta melakukan perjalanan ke Bali berapa lama? Iya. Jadi semut Jakarta ya ada di rambutan dibawa oleh orang masuk ke Bali. Ya pas keluar sampai ke cepat apa lama? Berarti semut itu diperjalankan oleh pesawat. Dia udah di aja di rambutan. Begitu ya? Enggak gitu kan akalnya ya biar dicerna, maksudnya gampang dicerna begitu. Ya, jadi bukan semut melakukan perjalanan. Kalau semut melakukan perjalanan dari Jakarta ke Bali itu berapa lama dibutuhkan? Iya, itu semut yang tahu. Iya betul. Kalau diperjalankan berarti Allah ya telah menentukan waktunya berapa cepat yang harus ditempuh. Ya, berapa kecepatan. Ya, jadi Allah udah perhitungkan semua. Ya. Iya, bukan melakukan sendiri kan? Iya. Jadi Allah memperjalankan hambanya. Dengan apa namanya hamba? Berarti dengan tubuh. Yang disebut itu abdun. Ya, abdun itu berarti sosok manusia. Berarti ada jasadnya. Ya, bukan ruhnya. Tuh, melakukan perjalanan. Sampai orang kafir Quraisy enggak ya membenarkan apa yang diucapkan oleh Nabi. Enggak meyakini apa yang diucapkan sama Nabi. Ya, kenapa? Karena kata mereka kalau mau melakukan perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu kalau naik onta enggak berhenti, butuh waktu 1 bulan. Enggak berhenti tuh ya, itu butuhnya 1 bulan, bolak-balik berarti 2 bulan. Itu ya, ini cuma seberapa malam doang ya. Ente mah ngigo wahai Muhammad, begitu dibilang. Ente lagi ngigo. Ya, mereka waktu itu ya, karena enggak percaya atas apa ya cerita yang Rasulullah katakan. Ya, yang baru-baru masuk tuh enggak percaya, imannya lemah, akhirnya dia kembali lagi murtad. Sehingga mereka akhirnya bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar. Makanya gelarnya As-Siddiq. Ya, orang senantiasa percaya apa yang Nabi katakan. Gelarnya As-Siddiq, jujur percaya. Tuh. Jadi peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi merupakan peristiwa yang sangat besar. Apa yang terjadi ya di dalam Isra Mi'raj banyak. Ya, banyak hikmahnya. Ya, di antaranya sebelum Nabi melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj,
Nabi dadanya dibelah dulu. Ya, diberikan ilmu dan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi salah satu ya embrio ya lahirnya proses bedah di dalam dunia kedokteran. Awalnya ini. Siapa yang pertama membedah? Malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ngebedah dalaknya Nabi. Dibedah, ditutup kembali tanpa ada bekas. Ya. Ya Nabi Muhammad dan teman-teman banyak. Ya, sebelum pergi kan ya dibelah dulu. Ya, banyak yang lihat peristiwa tersebut. Ya, sehingga itu membuat para ulama ya akhirnya bersemangat untuk meneliti. Ya, meneliti tentang pembedahan dada Nabi, akhirnya munculnya satu ilmu namanya ilmu kedokteran, ilmu bedah. Ya, ulama-ulama itu begitu timbul. Ada hikmah di dalam peristiwa Isra Mi'raj, ada hikmah. Akhirnya muncul sebuah ilmu namanya ilmu kedokteran, ilmu bedah. Siapa yang pertama mengebedah? Malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Ya nggak tahu, Allah alam pokoknya mah. Ya. Yang jelas malaikat Jibril didampingi oleh malaikat Mikail. Iya, ada Mikail. Tuh, dimuncul sebuah ya peristiwa ya pembedaan. Ya, jadi Nabi Yudi hatinya diambil ya, inilah model ya metode sekarang tuh. Jadi artinya apa yang terjadi di dalam ini bisa diambil, dibenerin, dicangkok, ya kan sekarang gitu ya, dibedah, ya, ambil ginjalnya atau hatinya atau dicangkok, ya kan, semua itu yang pertama terjadi adalah ya peristiwa itu pembedaan pada diri Nabi Muhammad, ya, dokternya adalah Jibril alaihissalam, dokternya Jibril. Jadi pengen dikasih tahu nih tentang ilmu. Ya Allah pengen kasih tahu tentang ilmu ini melalui malaikat Jibril dan Nabi Muhammad. Itu peristiwa Isra Mi'raj. Ya, dikasih ilmu dan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya diisi, dibersihin, ya. Kemudian setelah itu berangkat, ya. Berangkatlah Nabi ya melakukan perjalanan namanya Isra. Isra itu namanya melakukan perjalanan, ya, perjalanan Isra, ya, perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis. Kenapa Allah sebut ya Mekah, kemudian Allah sebut Baitul Maqdis? Ada hikmah juga. Berarti kita memiliki kewajiban untuk menjaga dua tempat ini, menjaga Mekah dan menjaga Baitul Maqdis. Sekarang Palestina. Allah sebut, ya, Allah sebut, ya, sehingga jadi kewajiban umat Islam untuk menjaga yang namanya Baitul Maqdis. Bukan saja kita menjaga Mekah, tapi kita juga wajib menjaga Baitul Maqdis yang ada sekarang di Palestina. Alladzi barakna aulau, yang kami berkahi sekeliling. Gimana kagak berkah tuh Baitul Maqdis? Ya, gimana kagak mau berkah? Ya, di situ turun seluruh arwah Nabi. Ya, di situ turun seluruh arwah Nabi dan Nabi sholat di situ. Gimana kagak mau berkah coba? Tuh, ya tempat Nabi sholat di dalam Masjidil Aqsa. Ya, di Baitul Maqdis Nabi sholat mengimami seluruh para nabi dan rasul. Ya, seluruhnya. Ya Allah suruh turun semua arwah para nabi dan rasul untuk sholat bareng sama Nabi Muhammad. Ya, itu Baitul Maqdis merupakan tempat yang berkah. Makanya Allah sebut alladzi barakna haulahu. Ya, Allah yang sekelilingnya itu Baitul Maqdis Allah berkahi.
Kenapa? Karena banyak para nabi, ya paling banyak tuh ya di Baitullah di Bani Israel yang paling banyak munculnya nabi Allah kirim. Ya, Bani Israel. Ya, paling banyak nabi adanya di Bani Israel. Ya. Makanya mereka pada saat nabi terakhir pengennya dari golongan mereka. Makanya sama Nabi Muhammad makanya gedeg. Ya, kenapa? Karena nabinya enggak dari mereka, ternyata dari bangsa Arab. Gitu. Mestinya gitu. Ya, kebencian itu timbul dari situ. Nah, kemudian setelah Isra naik namanya Mi'raj. Mi'raj itu artinya naik. Ya, naik. Nabi cuman pakai baju sama sendal. Enggak ada pelindung. Ya, enggak ada pelindung. Tembus ke langit 1, langit 2, langit 3 sampai di ruang hampa udara. Kita kalau naik pesawat kalau baru tiba langit pertama aja udah kagak ada udara, oksigen ya. Ya. Itu Nabi Muhammad bukan lantai di langit pertama, sampai langit ke-7 tanpa pakai alat pelindung, hanya memakai baju kemudian sendal. Ya, itulah ya istimewanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu, ya. Nah, inilah cikal bakal munculnya satu awak, ya, satu awak, sehingga para ulama ya meneliti bagaimana caranya biar sampai ke angkasa, ke bulan, ke planet, itu kan, ya. Maka ada nyata akhirnya timbul sama sepeda, motor, mobil, akhirnya pesawat, kemudian ya apa namanya Apollo ya, ulang-alik semua ada kita. Dari situ tuh awalnya bisa menembus ke sana. Nah, itu semua dari peristiwa Mi'rajnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa di Baitul Maqdis masjidnya itu ada segini, jendelanya segini. Ya itu pada saat dia bercerita kepada iya, ya. Kan juga tetap aja karena mereka nggak beriman. Ya itu dia, mereka nggak mempercayai karena mereka mengandalkan akal, ya bukan mengandalkan iman, sehingga banyak juga yang keluar dari Islam, ya banyak yang kembali lagi, ya karena dianggap ya Muhammad itu bercerita hoak, bohong, ya. Iya, disebutin satu persatu. Ya, ketemu siapa yang ontaknya itu semua disebutin ya sama Nabi. Karena terpampang pada saat Nabi bercerita itu terpampang semua di depannya. Itu mukjizat Nabi yang Allah berikan. Jadi Nabi bisa menjelaskan dengan detail. Ya, kayak orang lagi ngebaca aja begitu. Ya, presentasi. Ya, sekarang tuh begitu tuh. Ini munculnya presentasi karena di depannya adalah layar gitu. Iya, munculnya begitu. Farawa Sabit al-Bannani. Farawa Sabitun al-Bannani an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Meriwayatkan Sabit al-Bannani dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ataitu bil buraqi, saya mendatangi Buraq, wa huwa dabatun abyadu tawilun fawqal imari wa dunal baghri. Buraq itu adalah hewan abyadu yang warnanya putih, tawilun panjangnya, fawqal imari lebih dari imar, wadunal bagri tapi lebih kecil dari bagal, kuda. Jadi ya buraq itu hewan
ya panjangnya melebihi himar, ya himar ya kayak kuda, ya himar tau kan, keledai, himar keledai, ya kayak himar ya panjangnya lebih dari himar tapi ya lebih kecil dari kuda. Itu namanya buruk. Ya. Ini buruk merupakan kendaraan yang didatangkan langsung dari surga. Ya. Pada saat buruk ini datang, ya dibawa oleh malaikat Jibril, itu buruk merongrong-rong karena nggak mau dinaiki. Ya, pada saat disebut Nabi Muhammad, akhirnya buruk langsung nunduk merasa malu. Ya. Kata malaikat Jibril, kau nggak tahu siapa itu? Ya. Itu adalah kekasih Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung dia tertunduk, ya, dan merasa malu. Ya. Karena saat itu nggak ada yang bisa nunggangi dia. Ya. Satu-satunya yang ini ya Nabi Muhammad. Nah, khusus sudah Allah kasih. Ya, namanya bekas pilihan yang dikasih kendaraannya pilihan. Kalau sekarang orang big boss kendaraan cakep enggak? Ya ini yang paling cakep big boss, ya kan? Iya pokoknya yang paling cakep dah. Masa presiden dikasih kendaraannya ya kijang kapsul. Kagak lah, pasti dikasih yang paling bagus begitu. Sama Nabi Muhammad kendaraannya paling bagus kasih. Semua nabi ada punya kendaraan. Ada masing-masing nabi semua dikasih kendaraan. Ya, maka Nabi Muhammad kendaraannya yang paling bagus. Namanya buruk. Kenapa disebut buruk? Ya, karena dia al-barq. Ya, kalau jalan seperti kilat. Saking jebutnya sekejap mata, belum, terus agak kelihatan udah. Makanya kalbar seperti petir kilat menyambar, brus. Cepat apa enggak? Cepat. Makanya disebut buruk. Yang nggak tahu udah dari Potter mah kayak ikut. Ya ba'u afirahu inda muntahat tarafihi. Ia meletakkan langkahnya itu sejauh mata memandang. Cuma baru tibang narok, nggak ada udah. Itu baru tibang langkai, ya meletakkan satu kaki, hilang. Pokoknya udah. Iya, sejauh mata memandang udah kagak ada. Berarti saking cepatnya. Oke, wajar kalau cuma seberapa malam doang sampai. Farakibtu, lalu aku menaiki, ya, menaiki buraq. Fasarabi ataitu baital maqdis. Maka ia membawaku sampai aku mendatangi Baitul Maqdis. Tuh, ya, aku naik kata Nabi, kemudian buraq bawa aku sampai ke Baitul Maqdis sekejap. Ya. Farabat tuhu bil alaqati allati yarbutu bial anbiya. Lalu aku ikat tuburok, ya, dengan mata rantai yang dimana para nabi mengikat kendaraannya. Ya, di samping ini Baitul Maqdis itu kendaraan udah pada parkir. Ya, seluruh nabi ya udah markirin kendaraannya. Ya tinggal nunggu presidennya datang gitu. Ya, akhirnya Nabi ikat. Tuh lihat, buruk aja masih diikat, diparkirin. Padahal mah buruk kagak bakalan kabur. Bener apa kagak?
Tapi Nabi tetap masih markirin buruk itu diikat. Ya sesuai dengan apa yang ada di situ, maksudnya menjatanya ngikat di situ di mata rantai situ ya dari situ. Ya. Ya udah paling khusus di situ. Artinya ya kalau sekelas Nabi aja mengajarkan kita bahwa harus usaha. Ya, selebihnya tawakal gitu. Ya. Jangan kalau kita bawa kendaraan udah nggak usah dikunci, tawakal aja mau. Ya hilang. Gantung ke situ. Ngasih namanya. Usaha dulu. Iya, kunci hilang. Iya, makanya. Ya artinya kita yang mau rantai kita mau gembok pakai yang penting usaha. Kalau tuh mah udah dirantai kapal masih hilang juga ke bang, ya udah. Iya, berarti ada sesuatu yang terjadi pada diri kita. Ada yang hilang juga tuh udah disimpan rapi, direkam hilangnya. Itu mah dapat otomatis. Pindah. Baru masuk hilang. Baru mau dipindahin. Ada tuyulnya. Summa dakhaltul masjidah. Kemudian aku masuk ke masjid. Masjid mana? Masjidil Aqsa, Masjid Baitul Maqdis. Fa sholaitu fihi rak'ataini, maka aku salat di dalamnya 2 rakaat. Itu salat 2 rakaat Nabi di situ. Sebelum Mi'raj ya, sebelum Mi'raj naik ke atas Nabi salat dulu 2 rakaat. Ya, itu kan tadi, ya. Itu udah kan tadi farabatu ya yarbutu bi al-anbiya, di mana kendaraan para nabi udah diikat, udah diparkirin, ya kan? Artinya udah ditunggu sama seluruh para nabi, gitu. Ya, mereka para nabi nggak berani melakukan sholat, nunggu presidennya dulu, gitu. Ya, presidennya Nabi Muhammad di situ. Nabi sholat 2 rakaat mengimami seluruh para nabi. Setelah sholat, summa kharajtu, kemudian aku keluar. Ya, keluar tuh dari masjid. Faja'ani Jibrilu bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin. Lalu Jibril mendatangiku dengan membawa wadah bejana min khamrin, bi ina'in min khamrin, satu wadah dengan yang isinya khamar, wa ina'in min labanin, satu wadah lagi isinya susu. Ya, setelah sholat kan tadi melakukan perjalanan haus, ya kan? Nah, Jibril tahu. Ya, jadi kalau kita lagi 2 nih berjalan nih, ya punya perasaan juga, beliin minuman gitu. Jangan wah, dua-duanya kagak ada, ya. Kagak ada inisiatif. Ini malaikat Jibril inisiatif. Nabi mungkin aus. Ya habis melakukan perjalanan jauh, sholat, habis keluar dari habis selesai sembahyang keluar dari Masjidil Baitul Maqdis, Nabi bawain minuman. 1 ya isinya 1 khamar, 1 susu. Faqala ya fakhtartu labana, maka aku memilih susu. Tuh. Nabi milih susu. Faqala Jibrilu alaihi salatu wassalam, maka Jibril alaihi salatu wassalam berkata, ikhtartal fitrata, engkau telah memilih kesucian. Nabi milihnya pas, kata Jibril. Ente milih yang benar, ente milih sebuah kesucian. Nabi milih susu aja umatnya banyak yang teler, bagaimana Nabi ambil khamar? Ini udah ada perintah yang khamar haram belum? Enggak, pada saat itu udah ada perintah Nabi minum khamar itu haram, belum? Nggak tahu, saya belum tahu. Riwayatnya itu setelah Isra Mi'raj apa sebelum. Ya. Jadi kalau susu aja orang masih pada makan. Ya, artinya Nabi emang udah tahu yang namanya khamar itu nggak bagus. Gitu. Ya, buat Nabi itu udah dikasih ilmu. Ya, gitu.
Jadi ya Nabi milih susu ya karena dalam susu itu mengandung kesehatan. Nabi kagak milih khamar, takut umatnya pada minum khamar, pada teler. Ya, Nabi kagak ngambil khamar, umatnya banyak yang teler. Gimana Nabi ambil khamar gitu. Summa rajabina ila samai. Kemudian Buraq ya menaik bersama kami ila samai ke langit. Mulai itu habis minum susu, kemudian Buraq membawa Nabi naik ke langit. Ya. Iya, nah ya bareng. Ya, malaikat Jibril. Tuh, arajabina Buraq membawa kami itu ya berarti Nabi dengan Jibril. Buraq membawa kami ya naik ke langit. Fastafta'a Jibrilu, maka Jibril meminta buka ya, minta bukain di langit pertama ya, Nabi minta bukain. Jadi bukan main datang aja, ternyata ada pintunya tuh langit ya, ada pintunya, ada juga yang jagain ya. Di langit pertama ada yang jagain pintunya. Fakila, maka ditanya tuh sama si penjaga pintu langit pertama, man anta, siapa ente? Padahal ya kita tahu malaikat Jibril itu adalah sayyidul malaika, pemimpinnya para malaikat. Kan nggak mungkin ya bawaan kagak kenal sama pimpinan. Udah pasti tuh ya kesohor, malaikat Jibril kesohor ya. Tapi tetap malaikat Jibril walaupun punya pangkat pimpinan kagak nyelonong ya, kagak main asal masuk ya, ngetok dulu ya, minta bukain, minta tolong bukain. Pada saat ditanya siapa ente, lu kagak tahu gua, nggak pakai begitu. Enggak ya, enggak. Justru dijawab sama malaikat Jibril ketika ditanya man anta, ya siapa engkau? Qala Jibril. Saya Jibril. Ya tetap sopan Jibril walaupun dia pimpinan gitu. Ya walaupun dia pimpinan malaikat tetap dia ya jawabnya dengan sopan. Kila ditanya lagi, waman ma'aka, siapa yang bersama kamu? Ya ente sama siapa itu? Ditanya. Ya ente sama siapa? Bawaan songong juga nih, bos dan itu ya kan? Enggak juga, tetap ya. Qala, malaikat Jibril menjawab, Muhammadun. Ya, saya nama Muhammad. Ya, saya nama Muhammad. Gila. Ditanya lagi sama penjaga. Wa qad bu'isa ilai, apakah dia telah diutus kepadanya? Qala qad bu'isa alaihi. Jibril menjawab, qad bu'isa ilai. Sungguh dia telah diutus. Ya. Jadi prosedurnya tetap SOP-nya dilaksanakan, ya. SOP-nya tetap dilaksanakan oleh seluruh malaikat. Jadi siapapun yang mau masuk ditanya dulu, ya, ditanya dulu oleh penjaga pintu. Gitu. Fafata alana, maka si penjaga pintu langit pertama membukakan pintunya untuk kami, itu kata Nabi yang saya bercerita, bukain ke pintunya, pintu langit. Masuk, faida ana bi Adam alaihi salam, maka tiba-tiba saya bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Jadi di langit pertama itu ada Nabi Adam alaihi salam. Pada saat dibuka pintu langit pertama, masuk, ketemu sama Nabi Adam alaihi salam.
Fawajaba bi wada'ali bi khairin. Lalu ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Disambut saya ya oleh Nabi Adam, saya disambut. Lalu saya didoain sama Nabi Adam ya, doanya kebaikan. Begitu kita juga ada tamu sambut, kemudian doain, diajarin ini dalam Isra Mi'raj ditanya ya. Gue tahu nih udah datang ngapain nih. Gue tahu nih dia mau datang. Iya. Hadis, siapa hadis? Ayo mau kasih buat hadis. Summa rajabina ila sama'i tsaniyati, kemudian naik lagi kami ke langit kedua. Ya. Kemudian kami naik lagi ke langit yang kedua. Fastafta Jibrilu, maka minta bukain malaikat Jibril ya kepada penjaga pintu langit kedua, tetap masih minta bukain juga. Fakila, ditanya lagi, man anta, sesuai SOP-nya tanya tetap, man anta, ente siapa? Qala Jibril, ya. Kemudian Jibril menjawab, saya Jibril. Kila, ditanya lagi, wa man ma'ak, siapa yang bersama ente wahai Jibril? Qala Muhammad, ya, yang bersama saya adalah Muhammad. Kila, tanya lagi, wa qad bu'itsa ilaik, ya, apakah sudah diutus padanya? Qala qad bu'itsa ilaik, ya, sungguh dia telah diutus, jawab si Jibril. Fa fata'alana, maka penjaga pintu langit kedua membukakan pintunya untuk kami. Fa idza ana bi ibnai il khalati Isa bin Maryam wa Yahya bin Zakaria. Maka tiba-tiba saya bertemu dua anak bibi, yaitu Nabi Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Ya, tuh, ketemu dia, ya, alaihi wassalam. Faraibani, ya, faraiba bi wa da'awa li bi khairin. Maka keduanya ya menyambutku dan keduanya mendoakan kebaikan untukku. Disambut lagi sama Nabi Isa dan Maryam. Tuh, Nabi Isa ada nggak? Ada di langit berapa? Kedua. Ya, Nabi Isa masih hidup tuh, ada di langit kedua. Ya, masih diangkat. Nabi Isa masih main-main di langit kedua. Iya. Kalau Nabi Isa masih pakai aja jasanya, karena Nabi Isa belum mati. Kalau yang mereka semua udah, ya udah meninggal. Kemudian Nabi Adam udah meninggal. Ya. Jadi Nabi Isa tuh, ya, ketemu Nabi Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria di langit kedua. Nanti yang diturunkan adalah Nabi Isa ke dunia, ya. Nabi Yahya enggak, karena Nabi Yahya udah meninggal posisinya. Gitu. Yang belum meninggal Nabi Isa, sehingga Nabi Isa turun dulu, nanti baru dicabut nyawanya, itu naik lagi. Ya, Dajjal ya. Sudah ya, naik ke lantai 2, naik lagi ke lantai 3. Summa rojabina ila sama isa lisati. Kemudian kami naik lagi ke lantai 3. Ya, langit ketiga. Ya. Ini jika bakal adanya apa? Lift ya. Jika bakal adanya lift. Naik 1, tut, naik 2, tut, naik 3. Kalau pakai lift cepat apa enggak? Lama. Cepat. Ya, sering naik. Ya, buruk. Padahal jaraknya jauh sekali tuh antara satu langit dengan langit. Jauh sekali perjalanannya. Oh, ibaratnya kalau di JNE ketemu security tuh ya. Iya, penjaganya security sama. Kalau yang datang dari siapa? Nggak ditanya tadi. Siapa yang dari? Ya, habis dia.
Tsumma rajabina ila sama isalisati, kemudian kami naik ke langit ketiga. Pada karamis dal awali, maka penjaga pintu ketiga ya menanyakan seperti yang pertama. Sama tuh, siapa ente, ya bersama siapa, sama pertanyaannya sama kayak yang pertama dan kedua. Sudah, fafata alana, maka dibukakan pintu untuk kami. Faida ana bi Yusuf sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba saya bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Itu Nabi Yusuf ngomong gitu. Ya, lama. Belum pernah kan Nabi ngomong. Udah kenal semuanya, pokoknya. Ya. Wa idza huwa qad u'tiya bis, ya. Qad a'ta syatral asani. Qad u'tiya syatral asani. Ternyata Nabi Yusuf itu ya qad u'tiya syatral asani, diberikan setengah ketampanan ya dariku. Oh, kata Nabi Muhammad. Ini baru setengahnya doang. Ya, setengah ketampanan udah pada wah kelepakan kata Nabi Yusuf. Gitu. Itu cuma setengahnya doang. Yang fullnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya fullnya Nabi Muhammad tidak membuat orang terluka. Ya. Kalau Nabi Yusuf kan membuat orang terkena ya terluka dia. Ya. Kalau Nabi Yusuf masih membawa hawa nafsu. Nabi Muhammad tampannya tidak membuat hawa nafsu seseorang. Ya, tampannya Nabi Muhammad membuat orang jatuh cinta untuk beriman. Lain. Ya. Ya. Kalau Nabi Yusuf ya pada demen karena hawa nafsu, demennya hawa nafsu. Makanya Nabi Yusuf itu diberikan setengah ketampanan ya dari Nabi Muhammad. Tapi kenapa kalau orang hamil katanya harus baca surat Yusuf? Iya. Enggak ada surat Muhammad. Faraibabi wada'ali bi khairin. Kemudian Nabi Yusuf menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Tsumma rajabina ila sama'i rabi'ati. Kemudian kami naik ke langit keempat. Ya, artinya kami naik tuh ya dibawa sama buruk beserta ya Jibril. Artinya kami naik ke langit keempat. Fadzakara mislahu, ya maka menyebutkan seperti yang pertama, kedua dan ketiga, penjaganya sama. Faidha ana bi Idrisa sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba saya bertemu dengan Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Faraiba bi wada'ali bi khairin. Maka Nabi Idris menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Jadi setiap ketemu disambut dan didoain Nabi. Tsumma rajabina ila sama'il khamisati. Kemudian kami naik ke langit ke-5. Faidha Nabi Aruna sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba saya bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Faraiba bi wada'ali bi khairin. Lalu ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Summa rajabina ila sama'i sadisati. Kemudian kami naik lagi ke langit yang ke-6. Fa idza Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba saya bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Faraiba bi wada'ali bi khairin. Ia lalu menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku.
Tsumma rajabina ila sama'i sabiati, kemudian naik lagi kami ke langit ketujuh. Fa idza ana bi Ibrahim, maka tiba-tiba saya bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, musnida za'ra'u ilal baitil ma'muri, yang sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Ya, lagi senderan ya ke Baitul Ma'mur. Fa idza huwa yudkhiluhu kulla yaumin sab'una alfi malakin. Ternyata ya Baitul Ma'mur itu setiap harinya ya, setiap hari 70.000 malaikat memasukinya. Ya, 70.000 malaikat memasuki Baitul Ma'mur. Tsumma la ya'uduna ilaihi, kemudian mereka kagak kembali lagi ke situ. Masuk, dia kembali lagi. Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Sebelum ya di bawah ya Sidratul Muntaha, Mustawa. Ya, ada di bawah, di tengah-tengah dia Baitul Ma'mur. Itu malaikat masuk situ. Iya, itu Nabi Ibrahim di situ. Nah, di langit ketujuh nyender di Baitul Ma'mur. 1000 malaikat masuk gak keluar lagi. Ya, kembali lagi dah. Meninggal enggak? Wah, meninggal, tetap aja udah. Lama meninggal. Nggak mau balik. Summa dzahaba bi ila sidratil muntaha. Kemudian ya saya pergi ke Sidratul Muntaha. Ya, saya pergi ke Sidratul Muntaha. Wa idza waraqa ka'azanil filati. Ternyata dedaunan Sidratul Muntaha itu laksana kuping-kuping gajah. Ya, dedaunannya Sidratul Muntaha, daun-daunnya tuh ya Sidratul Muntaha itu laksana kuping-kuping gajah besarnya. Wa idzan samru'a kal kilali, dan ternyata buahnya juga ya buahnya ya kal kilali, seperti tempayan. Buahnya seperti tempayan. Falamma ghasyi'a min amrillahi ma ghasyi'a taghayyar. Maka tatkala tertutup tu Sidratul Muntaha min amrillahi, atas izin Allah, ya atas perintah Allah, ma ghasyi'a, dengan sesuatu yang menutupinya, taghayyarat, maka ia berubah. Fama ahadun min khalqillahi yastati'u ayyan ataha min usni'a, maka tidak ada satu makhluk pun dari ciptaan Allah yang bisa mengungkap akan keelokan Sidratul Muntaha, saking indahnya, saking indahnya ya Sidratul Muntaha, saking indahnya. Nggak ada yang bisa gambarin dah ya, makhluk manapun nggak ada yang bisa gambarin tuh. Iya, tempat di bawah arsy, di bawah arsy. Fa'au Allah ilayya ma auha, maka Allah memberikan wahyu kepadaku apa yang dia wahyukan. Wa farradha alayya 50 salatan fi kulli yaumin wa lailatin, dan Allah memfardukan atasku, mewajibkan atasku 50 salatan, 50 salat, fi kulli yaumin wa lailatin,
sehari semalam. Hitung dah. 50 bagi 24 jam berapa kali kita sembahyang. Kalau misalkan 50 gitu ya, 50 waktu. Iya 50 waktu. 50 waktu bukan 50 rakaat. 50 waktu. 50 kali sembahyang. Itu kira-kira dibagi 24 jam. Berapa? Ya kurang kalau sekali. Ya begitu kan. Ya nggak ada kesempatan buat main. Ya pasar nggak. Kerja nggak bilang kan? Iya pokoknya begitu. Baru buka ini email habis. Sholat. Ya makanya ya nanti ada namanya sebuah keringanan. Allah tahu. Bukan Allah kagak tahu ya umat Nabi Muhammad. Ya Allah Maha tahu, tapi ini mengajarkan kita. Allah ingin menampakkan kehebatannya di situ. Apa yang Allah pengen tampakkan? Allah ingin menampakkan kerohimannya. Allah pengen menampakkan kemahabaikannya. Ntar lihat ya bagaimana Allah Maha Rohim, Allah Maha Sayang, Allah Maha Baik. Allah pengen nampakin itu. Bukan Allah bisa aja langsung kasih 5, bisa nggak? Ya. Karena Allah Maha tahu ya kondisi umat Nabi Muhammad yang kecil-kecil, yang mungil-mungil, ya kemampuannya juga Allah tahu, ya Allah tahu kondisi. Cuman kenapa ke Allah ngasihnya 50 dulu? Allah ingin memamerkan, gitu. Allah ingin memamerkan ke seluruh hambanya, terutama kepada umat Nabi Muhammad bahwa Allah Maha Rahim. Ya, menunjukkan kebaikan. Ya, Allah ingin menunjukkan betapa baiknya Allah, betapa sayangnya Allah sama umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, udah nggak bisa, udah malaikat ketika mau naik ke Sidratul Muntaha sampai langit ketujuh, udah ini nggak disebutin ya di sini ya. Pada saat mau naik ke menghadap Allah ya, nah, malaikat Jibril bilang silakan engkau sendiri saja ya. Kenapa? Karena bukan lagi batas wilayah saya di situ, bukan teritorial saya. Kalau saya paksakan ya ikut bersama, maka saya akan terbakar, tubuh saya terbakar. Sekelas malaikat Jibril yang diciptakan dari cahaya nembus naik mau ke Sidratul Muntaha terbakar. Nabi Muhammad yang diciptakan sama kayak kita karena memang nurnya langsung dari nurnya Allah. Ya. Udah enggak. Nah, Sidratul Muntaha ada langsung. Ya. Udah kau aja langsung. Nah, nggak tahu apakah antara tangga bagaimana, nggak tahu untuk naik ke situ. Ya. Tanya sama satu lagi nih. Jadi suka-suka nih. Aduh. Udah itu sampai situ doang dah. Markirnya sampai langit ketujuh. Udah nggak tembus lagi udah. Ya. Udah dianterin sampai situ aja. Dianterin sampai situ aja udah. Ya. Ini berarti Nabi Muhammad sangat luar biasa. Tubuhnya kagak terbakar. Ya. Kenapa? Karena ya cahaya Nabi Muhammad yang ada dalam tubuhnya itu ada cahayanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad juga cuma